Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Narsari Pratista dengan nomor induk 250141875. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pertanyaan atau soal dari pendidikan agama Islam mata kuliah yang diampu oleh Bapak Zaim Al-Mubarak. Selamat menyaksikan. Ya, untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah kita sebagai umat muslim wajib berbuat baik kepada non-muslim? Menurut pendapat saya, dalam Islam diajarkan kita sebagai umat muslim boleh berbuat baik kepada non-muslim. Ada ayat Al-Quran pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-8-9 yang berbunyi, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. di dalam ayat tersebut terdapat ayat 8 dan 9 yang berarti Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat 9 yang berarti sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam surat tersebut, kita sebagai umat muslim bahkan boleh bersahabat, berteman, bertetangga dengan saudara yang berbeda keyakinan dengan kita selama mereka tidak berbuat maksiat dan tidak mengajak kita untuk berbuat maksiat. Pada soal nomor 2, apa yang dimaksud ijtihad dan bagaimana menerapkan ijtihad pada era disrupsi saat ini? Ijtihad di era disrupsi saat ini merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan, yang hukumnya tidak pernah terurai dan tidak jelas di dalam hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Meski kebutuhan ijtihad tidak bisa dilakukan untuk semua orang, dan hanya para ulama tertentu yang dapat bisa melakukan ijtihad. Nah, contoh ijtihad di era disrupsi saat ini yaitu penentuan di antara 1 Ramadan dan 1 Syawal, yang dimana seluruh ulama melakukan pendiskusian terhadap hukum Islam dalam melakukan penetapan dari 1 Syawal tersebut. Menjawab pertanyaan atau soal dari nomor 3 yang berkaitan dengan hawa nafsu, maka dari itu, dengan mengenalkan hawa nafsu, maka manusia dapat terhindar dari kesesatan, kebinasaan, dan kemaksiatan lewat perbuatan-perbuatan yang tercela ini. Sehingga orang yang menahan hawa nafsunya akan mendapatkan balasan yang besar di akhirat nanti. Contoh mengendalikan hawa nafsu yaitu antara lain yang pertama melakukan quwwatul iman, yaitu sesungguhnya iman kepada Allah lah yang merupakan benteng diri kita untuk melawan sesuatu yang haram dan maksiat tersebut. Yang kedua, dapat kita melakukan puasa. Dengan begitu banyak godaan dari syaitan
menjerumuskan ketika manusia masuk ke dalam kemaksiatan. Yang terakhir, kita dapat melakukan doa. Dengan berdoa, kita dapat terhindar dari segala kemaksiatan, kebinasaan, dan ketercelaan. Berdoa menjadikan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apakah perkawinan monogami dan poligami di dalam Islam? Menurut saya, jika saya tinggal di negara Indonesia yang berbadan hukum, pernikahan monogami adalah pilihan yang tepat. Sebab pernikahan monogami adalah pernikahan antara satu orang pria dan satu orang wanita. Apabila terjadi poligami, maka pria harus berlaku adil dan seadil-adilnya kepada sang istri dan juga semua anaknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, apakah kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua apabila orang tua kita zalim? Menurut pendapat saya, sezalim-zalimnya orang tua kita ialah tetap orang tua kita, dan kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebab kewajiban dan amal ibadah kita ditentukan dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua tetap zalim setelah kita peringatkan, maka ambillah sisi positif dan buanglah sisi negatif. Sebab itulah ketaatan kalian yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbakti kepada orang tua kalian. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai kalian dengan cara memberikan masukan-masukan yang positif kepada kedua orang tua kalian. Jadi menurut saya, kalian dan kita semua sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua kita zalim atau sekalipun tidak pernah menasihati kita. Nah, itu tadi sedikit jawaban dari saya. Apabila ada salah dan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.